Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Sekarang sudah di bab as-salis musnad ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhdafu dan buang apa musnadun musnad 5 krono faedah taqaddama kang wis dhisik apa mah. Wa tazamulan netepaken sapa ulama qarinatan ing qarinah liyu ulama supaya diweruhi apa makhdhuf. Wa dzikruhu utai nutur musnad iku 5 krana barang madha kang wis liwat apa ma. Aulu yura utawa supaya diweruhi apa musnad fi'lan hale rupa fi'il au isman ta isim fayufidu mongko awe faedah al mukhbara ing wong kang diparingi kabar. Wa afradulan mufratakan sapa ulama ing musnad liin idamin krana ora anane nejo liin idamit takwiyati krana ora anane nejo awe faedah nguwataken hukum wasababin lan sabab kazuhdu kaya dene lafat az-zuhdu ta zuhud iku ra'su tazkiyati dadi pokoke berseni ati wa kaunuhu tayanane musnad iku fi'lan rupa fi'il falit taqyidi mongko awe faedah qayyid membatasi bil waqti kelawan waktu ma'ifadati tajdidi disertani awe faedah ngenyar-ngenyari. Wa kaunu lananan musnad iku isman rupa isim lisubuti krana makna tetep wa dawami lan tegese tetep. Wa kaya dulan ngoyiti sapa ulama kal fi'li kaya fi'il berarti kalau fi'il diqayyid waktu. Ra'yan krana njaga litamami maring sempurnane faedah. Wa tarakulan padha tinggal sapa ulama taqidahu ing ngoyiti musnad liknuktatin krana anane tujuan kasutratin kadene nutupi out intihazi fursatin krana terbatase waktu. Wa khassasu lan ngususaken sapa ulama ing musnad bil wasfi kelawan sifat wal idhofati lan idhofah. Wa tarakulan tinggal sapa ulama ing taksis limuktadin krana anane tuntutan khilafata ing sulayane taksis. Wa kaunu tayanane musnad iku mu'allaqon dita'alluq digantung bisyarti kelawan syarat falimaani adawati syarti mongko iku krana pira-pira maknane prabot syarat itu berarti kata bantu syarat. Wa nakaru lan nakiraken sapa ulama ing musnad itba'an krana manut musnad ilaih. Au tafhiman utawa krana mengagungkan hatton merendahkan wa faqdi ahdin lan ora anane kaweruh au takmiman utawa makna umum. Wa arafulan makrifataken sapa ulama ing musnad ifadatan krana awe faedah lil ilmi maring weruh binisbatin kelawan persambungane kalam au lazim netepaken lil hukmi maring hukum. Wa qasaru lan padha ngoser sapa ulama ing musnad tahqiqon kelawan qasar tahqiq au mubalaghatan tau qasar mubalaghah bi urfi jinsi kelawan makrifataken musnad kelawan kelawan jenis isim jenis kahindun al balighatu alin kahindun taindun ikwal balighatu wadon kang banget ayune. Wa jumlatan lan anane musnad iku rupa jumlah bisa baben krana sabab
au taqwiyatin utawa nguwataken hukum kadzikru yahdil tariqat tasfiyah. Adzikru ta dzikir ku yahdin nuduhaken apa dzikir tariqat tasfiyati maring dalane bersani ati. Wasmiyatal jumlati lan ta anane musnad iku rupa jumlah ismiyah wal fi'liyati jumlah fi'liyah. Wasarta halan jumlah sartiyah iku liniktatin krana anane tujuan al jaliyati kang jelas. Wa akharu lan ngakhiraken sapa ulama ing musnad asalatan krana makna asal utawa krana susunan asal. Wa qadamu lan disiaken sapa ulama liqas rima krana nyendhek musnad ilaih apa bihi musnad alih ngatasi ma ya musnad ilaih yuk kamu digawe hukum tanbihin krana ngelingaken au tafaulin utawa ngarepaken bagus tasawufin krana rindu kafaza bil hadrati itu tasawuf faza bejo bil hadrati kelawan makrifat ing Allah sapa du tasawufin wong anduweni bersih atine. Selanjutnya saya akan terangkan, entah ini nanti saya terangkan secara penuh atau hanya sebagian sesuai dengan durasi yang ada. Jadi pada bab musnad ilaih itu di sana sudah diterangkan bahwasanya membuang musnad, menyebut musnad itu kemudian dirangkum dalam bab yukhdaf wa yukhdar wa yukhdaf wa yuzkar. Kalau dalam kitab Durusul Balaghah itu dirangkum menjadi satu. Jadi ketika ada kalam itu lengkap atau tidak lengkap, pastilah ada sesuatu yang dimaksud. Begitu juga dengan ketika musnad itu disebut atau tidak disebut. Yang pertama musnad itu disebut. Yang pertama musnad tidak disebut. Seperti ada orang bilang Zaid. Maka dalam benak kita pasti bertanya, kenapa hanya bilang Zaid? Zaid sedang apa? Siapa Zaid? Gitu. Jadi lafaz Zaid yang disebut itu bisa saja menjadi musnad ilaih atau bisa saja menjadi musnad. Berarti kalau jadi musnad takdirnya adalah ismi Zaidun. Ismi utawi jeneng ingsun iku Zaidun Zaid. Karena menjadi khobar. Berarti Zaidun berposisi sebagai musnad. Lah, ketika Zaidun itu dijadikan musnad ilaih berarti Zaidun utawi Zaid iku ismi jeneng ingsun. Nah gitu ya. Lah sekarang Zaid kita posisikan sebagai musnad atau menjadi musnad ilaih. Karena kita bahasan musnad yang dibuang berarti Zaidun posisi sebagai musnad ilaih. Yang dibuang adalah musnadnya. Itu bisa saja karena ada orang bertanya begini. Siapa yang berdiri? Kalau dalam bahasa Arab itu man iku sapa ko mangadeg sapa man. Nah. Kalau ditakdir huwa Zaidun atau Zaidun iku koma. Yang pertama tidak menjadi masalah. Artinya orang yang diajak bicara itu paham yang dimaksud Zaid itu siapa. Inilah yang kemudian disebut dengan maklum. Maklum itu ya maksudnya itu sing dijak omong wis paham. Jadi tidak lagi disebut huwa Zaid atau Zaidun koma, enggak, tapi dibilang hanya Zaid. Berarti di sini posisi sudah paham, maka musnadnya dibuang. Yang kedua karena menjaga syair. Menjaga syair itu biasanya karena menjaga wazannya.
Jadi ketika musnadnya disebut, bisa saja wazannya menjadi rusak. Seperti dalam nadom atau dalam syair, wa mayyaku amsa bil madinah rohlu fa inni wa qayyarun biala gharibun. Barang siapa yang pernah tinggal di Madinah, maka sesungguhnya aku dan kudaku Sikyar pernah mengembara di sana. Fa inni wa qayyarun biala gharibun. Lafaz yang sesungguhnya kalau ditakdir, fa inni la gharibun wa qayyarun la gharibun biha. Selanjutnya karena darurat nadom, supaya darurat nadom itu ya wis sementing wazannya tepat. Karena diperbolehkan selama tidak merusak makna. Dan itu nanti pembahasannya nanti bisa menggunakan balaghah, bisa menggunakan kaidah nahwu. Bisa juga nanti kita bahas di badai. Selanjutnya setelah menjaga syair atau darurat nadom, yang kedua adalah sempitnya waktu. Sempitnya waktu. Sempitnya waktu itu hampir dipastikan ketika waktu tidak memungkinkan seseorang berbicara lengkap, maka bisa dipastikan entah musnadnya, kata kerjanya, predikatnya, atau subjeknya, pelaku atau mubtada'nya itu dibuang. Seperti dulu sudah saya ceritakan, seumpama ada pengumuman kematian, maka di sana pasti menyebut. Kenapa? Karena butuh kejelasan. Siapa yang mati? Tempatnya di mana yang mati? Rumahnya di mana? Berarti butuh keterangan tempat. Kemudian mungkin perlu disebutkan juga kenapa dia mati. Itu yang mendorong seseorang menyebut. Tapi sekarang persoalannya adalah dibuang. Entah yang dibuang itu subjeknya atau predikatnya. Seperti contoh orang mengumumkan kebakaran. Maka tidak mungkin karena kebakaran ini bisa saja menjadi khobar. Telah terjadi kebakaran, menjadi khobar atau menjadi musnad. Kita letakkan dia menjadi musnad. Maka cukup ada orang itu begini, kebakaran atau maling. Nah, begitu juga dengan contoh yang saya buat. Yakni di situ saya menyebut hanya kata-kata Zaid. Bisa saja orang itu dalam keadaan yang sangat tergesa-gesa, yang sehingga tidak bisa menyebutkan Zaid sedang apa. Bisa saja Zaid makan, bisa saja Zaid ayo ikut saya atau gimana. Nah, inilah yang kemudian dalam kitab Durusul Balaghah itu tidak disebutkan secara terperinci yang dibuang itu musnad atau musnad ilaih. Maka yang di sana keterangan jawabnya itu cuma yuhda fayudhkar. Kapan orang itu menyebut secara lengkap dan kapan menyebut tidak lengkap. Nah, pada kondisi ini salah satu kondisi yang menyebabkan orang itu menyebut tidak lengkap, hanya menyebutkan fa'ilnya saja atau hanya menyebutkan fi'ilnya saja, menyebutkan mubtada'nya saja atau khobarnya saja, itu bisa saja karena sempitnya waktu. Maka ketika ada orang berteriak maling, pencuri, kebakaran, tolong, atau bahkan hanya menyebut Zaid, Umar, itu karena memang terdorong oleh waktu yang tidak mencukupi untuk berbicara lengkap. Inilah yang kemudian kita sebut dengan membuang musnad atau membuang musnad ilaih dikarenakan waktu yang tidak memadai untuk berbicara lengkap. Selanjutnya yang keempat. Nah, secara lengkap itu sudah saya sebutkan semuanya di bab musnad ilaih ya. Begitu juga kan jangan menyebut musnad atau menyebut musnad ilaih. Maka nanti prakteknya ketika kita mempraktekkan balaghah dalam hal ini,
Seperti yang sudah saya terangkan berkali-kali di pertemuan, maka seluruh yang sudah kita rangkum tentang prediksi-prediksi makna kalam itu kita masukkan ke dalam otak. Kemudian ketika ada orang berbicara, tinggal kita ambil antara intonasi terus situasi, kondisi, kemudian ekspresi, itu kita masukkan dalam otak kita, kemudian kita ambil salah satu di antara sekian banyak tujuan kalam, mana yang lebih tepat untuk memaknai kalam yang disampaikan itu. Apakah tafkhim, ataukah takrir, ataukah taubih, dan seterusnya. Caranya begitu, sama. Apa yang saya terangkan dalam bab musnad ilaih itu bisa diterapkan dalam bab musnad atau dalam bab muta'alliqatul fi'li yang sama-sama suatu saat nanti di bab muta'alliqatul fi'li itu juga dijelaskan kenapa muta'alliqatul fi'li itu disebut, takleknya disebut atau tidak disebut. Nah, cara prakteknya nanti seperti itu. Sekarang kita coba kita satu persatu lah. Ada orang berbicara, kalau dalam contoh Nadham az-zuhdu ra'sut tazkiyah. Dalam kalimat ini penyebutan musnad ilaih tidak dalam rangka memberikan penguat hukum, tapi hanya semacam kalam khobar biasa. Kalam khobar biasa. Yani ada orang bertanya, apa sih yang menjadi pokok ilmu zuhud? Atau apa sih perilaku pokok orang-orang zuhud? Maka kemudian dijawab begini saja, ya az-zuhdu ra'sut tazkiyah. Pokok dari ilmu zuhud itu ya kejernihan hati, membersihkan jiwa, gitu aja. Jadi tidak ada niatan untuk menjadi penguat. Jadi kalam ini dengan ekspresi yang sangat datar, bukan kemudian dengan ekspresi yang kemarin kita masukkan salah satu taukid. Taukid itu bisa menggunakan bil lafzi, bi adati taukid, ya kan? Dengan lafaz atau ada taukid, kata bantu taukid, atau bahkan dengan ekspresi. Seperti orang marah. Orang marah itu yo ekspresinya kuat. Maka tidak usah menggunakan inna, anna, sumpah, sesungguhnya tidak perlu. Kenapa? Karena ekspresinya sudah menunjukkan kepada taukid. Maka jangan kemudian karena tidak ada taukid, kemudian kalam orang marah, orang dengan suara yang lantang, kemudian kita maknani itu kalam yang biasa-biasa saja. Maka yang terjadi yo salah paham. Contoh, anak ngomong, Zaid sudah datang. Itu kalau kita maknani dengan ekspresi yang biasa, ya mungkin hanya kabar bahwasanya Zaid itu sudah datang. Tapi ketika ekspresinya dengan sedikit marah atau intonasi yang keras, bisa saja dia ingin mengatakan, kowe ikut kandhane bolak-balik kok gak paham, Zaid lu wis teko. Kau mesti pancet koyo ngono. Mbok ya nang cak-cek, buat sat-sat gitu loh. Maka kemudian ekspresi yang dengan ekspresi yang kuat itu bisa saja di sana menunjukkan taukid. Mungkin di sini tidak akan disebutkan seperti itu. Tapi sudah sering saya sampaikan di bab-bab sebelumnya bahwasanya untuk memaknai sebuah kalam itu tidak cukup hanya berdasar pada lafdhiyahnya saja. Tapi bisa saja kita maknai kalam itu berdasarkan ekspresinya, intonasinya, atau situasi dan kondisi. Maka orang-orang ahli balaghah itu tidak hanya berpaku pada lafaz, tapi juga berpaku atau berorientasi menjadi pertimbangannya adalah ekspresi dan intonasi. Jadi jangan sampai kita hanya berbicara atau memaknai sebuah kalam itu berdasarkan lafadznya saja. Kalau berdasarkan lafadznya saja, ya kita bisa saja tidak menemukan makna yang pas dengan apa yang dikehendaki. Karena bahasa buku ya, bahasa kitab buku-buku ilmiah itu akan berbeda dengan bahasa yang ada di novel
atau buku-buku cerita. Di sana betul tidak ada ekspresi yang menerangkan wajah orang yang berbicara, tapi kita bisa masuk dan merasakan bagaimana orang yang membicarakan itu. Maka kemudian ekspresi orang yang berbicara kemudian ditunjukkan dengan tanda petik, tanda koma, tanda tanya, atau silang, atau apapun yang mengekspresikan bahwasanya kalimat ini diucapkan dengan ekspresi senyum, marah, atau yang lain. Itu. Selanjutnya, musnad ilaih disebut dengan menggunakan kalimat fi'il. Maka yang pertama adalah qayyid bil waqti. Ya, qayyid bil waqti. Seperti kalau menggunakan fi'ilnya fi'il madhi, berarti kalimat yang sedang diterangkan itu adalah sudah terjadi. Atau menggunakan fi'il mudhari', berarti kalimat itu sudah diqayyad dengan sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kenapa? Karena fi'il itu memiliki qayyid waktu. Kemudian apabila musnad itu disusun dari kalimat isim. Kalimat isim. Musnadnya berupa kalimat isim. Maka yang tujuannya salah satunya adalah lisubut wa dawam, lisubut menetapkan. Seperti Zaidun zahibun. Zaidun zat iku zahibun wong kang budal. Ini subut. Karena apa? Karena di situ tidak menerangkan kapan, kemarin, sekarang atau besok. Tapi menggunakan kalimat isim, yakni isim fa'il. Zaidun zat iku zahibun wong kang lunga. Orang yang berpergi. Maka tidak lagi bisa kita maknai sekarang atau apa kemarin. Berarti pengetahuan orang yang berbicara ini bisa saja dia tidak mengetahui kapan dia pergi, tapi yang diketahui bahwasanya Zaid sudah tidak ada. Maka tujuannya adalah mbok karo Zaid itu perginya kapan. Yang jelas Zaid tidak ada, maka kemudian dikatakan Zaidun dhaifun. Kalau Zaidun zahaba budal sopo Zaidun Zaid beda lagi. Berarti orang yang berbicara ini tahu kalau Zaid itu sudah pergi. Entah dalam jarak yang dekat dengan pembicaraan atau agak jauh yang jelas telah pergi. Atau dengan menggunakan yadhabu Zaidun. Zaid akan pergi. Berarti dia tahu karena menggunakan isim kalimat fi'il dalam musnad itu salah satu tujuannya adalah mengqayyid waktu. Berarti kalau susunannya menjadi seperti yadhabu Zaidun itu berarti Zaid sedang berjalan pergi atau Zaid masih akan pergi. Berbeda dengan menggunakan kalimat isim. Itu tidak diketahui kapan perginya. Kenapa? Karena faedahnya dengan musnad dengan kalimat isim itu adalah menetapkan. Dan juga selamanya dawam. Namanya tetap ya. Bisa kita ambil pemahaman dan seperti contoh Hasan utai Hasan ya. Iku ibnu Amirin, anake Amir, ibnu Amir. Berarti khobarnya terbentuk dari kalimat isim. Bahkan di situ menggunakan mudhof ilaih, ibnu Amir. Nah ini yang maknanya yo selamanya. Kenapa? Nggak mungkin hari ini menjadi ibnu Amir, besok menjadi ibnu Zaid. Nggak bisa. Ini yang dimaksud dengan dawam. Berarti musnadnya terbentuk dari susunan kalimat isim. Lanjut. Qayyid. Qayyid kalfi'li sama seperti tadi. Kita lanjut dengan materi berikutnya. Tidak diqayyid. Tidak diberikan batasan. Tidak ada yang membatasi kalam. Contoh Zaid orang yang terjatuh. Orang yang terjatuh. Terjatuh karena kalimat terjatuh itu umum, maka tidak bisa dipastikan terjatuh dari apa.
Apakah terjatuh dari sepeda atau terjatuh dari pohon? Orang yang mengatakan seperti ini memang satu, karena memang sengaja untuk menutupi supaya dikesankan jatuhnya jatuh gitu aja. Berarti ini tidak dikoyet. Beda kalau Zaid terjatuh dari pohon. Zaid terjatuh dari motor. Berarti pemahaman kita langsung mengarah pada satu hal. Atau bisa juga ketika tidak dikoyet, dia ingin membuat umum. Berarti jatuh dari pohon, ya bisa saja. Jatuh dari motor, ya bisa saja. Inilah yang kemudian, nah, ketika tidak dikoyet, maka maknanya menjadi liar atau bebas. Yang kedua, intihai fusorin, karena tidak adanya waktu yang cukup untuk menjelaskan. Sebagaimana contoh, Amir sedang menolong seseorang. Contoh penggambaran peristiwa ini, seseorang bertanya ke Bakar, Bakar, di mana Amir? Kemudian Amir bilang cuma begini, Amir sedang menolong, tanpa menjelaskan siapa yang ditolong, di mana letak, di mana tempat dia menolong dengan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ketika ada orang berbicara, Amir sedang menolong dan tidak menjelaskan siapa, apa, dan di mana, bisa saja karena si Bakar, orang yang ditanya, tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan semuanya. Ini yang kita sebut dengan intihazi fursah. Oleh karena itu, kelengkapan kalam ini penting. Kapan? Ketika dibutuhkan kelengkapan kalam, seperti dalam persaksian, itu maka wajib menuntut lengkap. Tapi ketika kalam tidak dituntut lengkap dan orang bisa memahami, itu nanti bisa kita masukkan kepada lil ilmi, wis paham. Jadi kalau sudah paham ya udah, nggak usah dijelaskan banget-banget. Tapi ada satu waktu seseorang itu wajib, ya seperti yang dulu kita sampaikan seperti administrasi. Maka administrasi itu wajib lengkap. Contoh nama, bla bla bla, alamat, bla bla bla, dan seterusnya. Kenapa itu harus lengkap? Untuk membedakan, karena bisa saja di waktu yang sama ada orang yang bernama sama dengan tanggal lahir yang sama. Nah, kemudian dibedakan dengan apa? Nama orang tua yang berbeda. Ketika orang tuanya sama, bisa saja dibedakan dengan jenis kelamin yang berbeda. Nah, kelengkapan itu kan menuntut waktu yang harus memenuhi, cukup untuk menjelaskan itu. Tapi ketika ada orang yang dalam keadaan tergesa-gesa, maka di sana rata secara umum pasti kalimatnya tidak lengkap. Inilah yang kemudian kita sebut dengan intihazi fursah atau dhaikil fursah. Kalau dalam bahasa musnad ilaih, dhaikil fursah. Lanjut, idhofah. Musnad ilaih diidhofkan, dimudhofkan. Ya. Dengan sifat atau dengan idhofah. Contoh, rumah Bapak Husain ada di mana? Rumah Bapak Husain. Ini bisa kita sebut bahwasanya rumah Bapak Husain adalah bentuk idhofah. Mengkoyit, jadi koyit. Berarti ketika ada orang ngomong rumah Bapak Husain, maka jangan kemudian diarahkan kepada rumah Bapak Muhammad atau rumah Bapak Utsman atau rumah Bapak Abdullah. Kenapa? Karena sudah dikoyit dengan rumah Bapak Husain. Kemudian dikoyit dengan sifat umpama, maka taksis juga mananya. Husain orang yang terhormat. Berarti yang dimaksud orang yang Pak, saya mau mencari Bapak Husain yang terkenal atau Bapak Husain yang menjadi tokoh masyarakat. Maka jangan kemudian kamu arahkan kepada Bapak Husain yang pencuri umpama atau Bapak Husain yang suka nempeleng orang. Jangan. Kenapa?
karena kalimat Husain itu sudah disifati dengan kata orang yang terhormat. Maka carilah, oh berarti Bapak Husain orang yang terhormat, berarti di sana Pak rumahnya. Tapi kalau yang ini Bapak Husain sama Bapak Husain, tapi ini yang maling umpomo, atau ini Bapak Husain yang preman dan seterusnya dan seterusnya. Berarti kalimat atau kata orang yang terhormat menjadi qayyid dari kata Husain. Maka ketika ada orang yang bertanya, Pak rumahnya Bapak Husain, orang yang terhormat di desa sini tuh sebelah mana? Maka jangan kemudian kamu arahkan kepada rumahnya Bapak Husain yang tidak terhormat. Kemudian waqaunu mu'allakan bisarti. Ketika musnad ilaih digantung dengan syarat, maka kita lihat ada watu syartinya. Artinya apa? Kalimat itu akan berfungsi ketika ada dusarti sudah bertemu dengan jawab syarat. Saya akan menolongmu jika kamu mau menolong saya. Maka pemaknaan kalam ini ada seseorang yang bilang saya akan menolongmu jika kamu menolong saya. Maka saya akan menolong itu bisa terjadi ketika seseorang itu mau menolong. Jadi ketika orang itu tidak menolong, maka kalimat saya akan menolong tidak akan terjadi juga. Berarti dibatasi dengan syarat. Lanjut, wanakaru dengan isim nakiro. Yang pertama menguatkan musnad ilaih. Yang kedua mengagungkan, menghina, tidak mengetahui secara pasti atau membuatnya umum. Ini sebenarnya sudah saya sebutkan semua prakteknya ketika kita membahas tentang musnad ilaih. Oke. Hadiratun mar'atun alimatun. Jadi membuat isim nakiro yang pertama karena itba. Dari awal sudah nakiro semua, maka kemudian di belakang diikutkan menjadi nakiro. Yang kedua tafkhim mengagungkan. Aliyun karramallahu wajhah. Lafaz karomah disusun dalam bentuk nakiro. Kalau seperti ini, kalau yang tafkhim itu kita bisa lihat susunan kalamnya. Siapa orang yang sedang kayak tafkhim, kemudian menghina dan seterusnya, itu bisa saja kita identifikasinya melalui kalam atau identifikasinya melalui intonasi, ekspresi dan seterusnya. Kita lanjut. Berikutnya adalah dengan isim ma'rifat. Musnad ilaih disusun dalam bentuk isim ma'rifat. Yang pertama adalah ilmu bin nisbat. Sudah mengetahui maksudnya kemana. Khalidun akhuka. Khalid itu saudaramu. Nah, ini karena siapa yang datang? Itu Khalid saudaramu itu. Oh, ya. Berarti dimakrifatkan dengan apa ini? Dengan mudhof ilaih. Kalimat ini diucapkan untuk menjelaskan pada mukhatab yang mungkin belum mengenali bahwa Khalid itu siapa. Kemudian dijawab, Khalid yang saudaramu itu yang datang. Oh, bukan Khalidmu, bukan Khalid yang saudaramu. Lanjut, lazimul hukmi, menetapkan hukum. Berarti Khalid ditetapkan dengan kata akhuka, berarti bukan Khalid orang lain, tapi Khalid yang saudaramu. Lanjut, qasr. Zaidun al-Amir. Di sana qasr tahqiq. Ada al. Ya, siapa Zaid? Ya, Zaid yang al-Amir, pemimpin, satu-satunya pemimpin. Oh, berarti tidak ada Zaid yang lain, tidak. Qasr hakiki. Mubalaghah dan seterusnya. Kiranya cukup sampai di sini dulu. Untuk kelanjutannya bisa difahami, kemudian dibuat rangkumannya. Jangan lupa
tanggal 1 bulan depan akan saya taftis rangkuman kalian. Ya, jangan lupa berdoa untuk saya. Semoga perjalanan saya diberi kelancaran dan kemudahan. Dan pada akhirnya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian yang belajar di sana diberikan kemudahan. Nah, nanti kalau memang kurang paham ketika kita berteman di kelas, kita akan terangkan lebih lanjut. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.